Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alef Masari. Saya dari program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Saya akan menjelaskan mengenai konten kreator dan akan mereview salah satu YouTuber, yaitu adalah Kimbab Family. Apa sih itu konten kreator? Konten kreator adalah seseorang yang membuat konten edukatif atau menghibur sesuai keinginan audiens atau penonton. Konten yang dibuat oleh konten kreator itu bermacam-macam, bisa foto, video, podcast, tulisan, digital art, dan lain sebagainya. Konten kreator bisa dibagikan melalui media sosial seperti YouTube, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, ataupun blog. Menurut State of Digital Publishing, konten kreator adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk setiap informasi yang ada di media, terutama media digital. Lalu apa aja sih kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang konten kreator? Yang pertama adalah kemampuan riset. Dalam membuat konten, diperlukan riset untuk mengumpulkan informasi pendukung yang lengkap. Riset juga membantu konten kreator memahami kondisi pasar, tren, dan kebutuhan audiens. Yang kedua adalah manajemen waktu. Konten kreator biasanya tidak hanya membuat satu jenis konten saja. Karena itu, manajemen waktu yang baik sangat diperlukan untuk bisa memproduksi semua konten sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Yang ketiga adalah SEO, Search Engine Optimization. Untuk memudahkan audiens menemukan konten kamu dapat menerapkan SEO. SEO adalah upaya optimasi agar konten Anda mudah ditemukan di search engine. Yang keempat adalah copywriting dan content writing. Dalam pembuatan konten, kamu akan memerlukan naskah, skrip, ataupun caption. Karena itu, kemampuan menulis copywriting dan content writing perlu kamu kuasai. Terlebih kalau kamu banyak memproduksi konten berupa artikel atau tulisan lainnya. Yang kelima adalah fotografi dan videografi. Kalau konten yang kamu produksi berupa foto atau video, maka keterampilan fotografi dan videografi harus kamu kuasai. Tidak hanya sebagai konten yang berdiri sendiri, foto dan video juga bisa menjadi pelengkap konten lain. Misalnya, kamu membuat konten berupa artikel review makanan. Kamu bisa menambahkan foto makanan yang kamu review untuk menyempurnakan artikel yang kamu tulis. Lalu yang terakhir adalah konten editing. Konten editing diperlukan untuk memastikan konten yang kamu buat sudah sesuai untuk dipublikasikan dan membuat konten lebih menarik. Misalnya, dalam pembuatan artikel, kamu perlu mengecek typo, sumber, data, argumen, dan lainnya. Kalau di video, editing diperlukan untuk menyatukan semua footage yang ada agar menjadi sebuah cerita atau alur yang sesuai. Foto juga perlu diedit, misalnya menghapus objek, mengatur pencahayaan, dan kontras, mengatur warna, dan lain sebagainya. Lalu apa aja sih tugas dan tanggung jawab konten kreator? Tugas dan tanggung jawab konten kreator yang pertama adalah membuat konten yang orisinal. Setiap bisnis yang ingin menjangkau target market lebih banyak membutuhkan konten yang original yang bisa dinikmati oleh mereka. Tugas dan tanggung jawab ini dipegang penuh oleh seorang konten kreator, sehingga dibutuhkan kreativitas yang tinggi agar mampu menciptakan konten yang tidak asal copy-paste atau membuat konten yang sudah pernah dipublikasikan. Lalu yang kedua adalah membuat konten yang unik. Unik di sini maksudnya adalah mampu menarik perhatian audiens, minimal membuatnya mendapatkan likes dan komen yang lebih dari video sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah membuat pesan bersifat ajakan atau persuasif. Persuasif adalah kalimat yang bersifat mengajak, membujuk, atau mempengaruhi audiens agar mau melakukan sesuatu seperti yang disampaikan. Kalimat ajakan tersebut bisa berupa ajakan untuk membeli produk, memesan jasa, membagikan artikel, menyukai postingan, dan subscription. Lalu yang terakhir adalah membuat strategi konten. Pada tahap tertentu, konten kreator memiliki tugas untuk mengelola strategi konten yang akan dipublikasikan. Hal ini sebagai salah satu bentuk dukungan dari strategi digital marketing yang lebih luas. Lalu di sini saya akan mereview mengenai YouTuber Kimbab Family. Nama Kimbab Family mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, karena keluarga multikultural yang tinggal di Korea Selatan ini sudah sangat sering membagikan aktivitas
keluarga mereka melalui sebuah vlog di YouTube. Kimbap Family adalah sebutan untuk keluarga Apajai yang berasal dari Korea Selatan dan Mama Gina yang berasal dari Indonesia, dan bersama ketiga anaknya yaitu ada Suji, Yunji, dan Gio. Pernikahan multikultural ini biasanya memang sulit untuk beradaptasi antara satu sama lain. Namun Apajai dan Mama Gina mampu memperlihatkan perbedaan kultur dan budaya masing-masing yang diperkenalkan kepada anak-anak mereka, sehingga tampak menarik dan menyenangkan untuk melihat pola asuh yang bisa dibilang sangat edukatif. Selain berisi ilmu parenting yang sangat bermanfaat, Kimbap Family juga mampu menarik minat orang-orang. Tingkah laku ketiga anak dari Kimbap Family yakni Suji, Yunji, dan Gio seperti mampu menjadi magnet yang kuat untuk menyaksikan tingkah laku mereka yang super menggemaskan. Apalagi Apajai dan Mama Gina selalu melibatkan anak-anak mereka dalam setiap kegiatan keluarga seperti memasak bersama, jalan-jalan, hingga berkebun. Kimbap Family memanajemen kontennya dengan 5 playlist, yaitu masak dan makan, berkebun, jalan-jalan anak, vlog in Korea, dan vlog in Indonesia. Kontennya disusun agar family friendly dan dapat ditonton oleh segala umur. Teknik pengambilan gambar dan video sangat jelas dan beragam sehingga membuat audiens tidak bosan untuk menonton video Kimbap Family. Teknik penulisan di dalam video yang mencantumkan bahasa Indonesia dan bahasa Korea juga memudahkan audiens untuk mengerti percakapan yang dilakukan oleh Apajai dan Mama Gina. Dengan menonton video Kimbap Family, membuat kita audiens dari Indonesia belajar mengenai budaya, bahasa, serta etika-etika yang diterapkan di negara Korea Selatan. Begitupun sebaliknya, audiens dari Korea Selatan belajar pula mengetahui budaya-budaya Indonesia yang selalu Mama Gina eksibitkan di setiap video Kimbap Family. Mama Gina juga sering membagikan resep-resep makanan Indonesia maupun makanan Korea, sehingga kita dapat belajar pula untuk memasak sesuai resep yang Mama Gina bagikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.